The most difficult thing is to score goals. To be stronger defensively is not the most difficult things. You always need to find a good. Untuk merealisasikan mimpi terdekat yakni lolos ke Piala Dunia 2026, gebrakan di awal tahun 2025 pun tentu akan dilakukan oleh PSSI selaku Federasi Sepak Bola Tanah Air. Terlebih, mimpi buat menyabet tiket ke ajang bergengsi dunia itu juga terbilang makin dekat, sebab Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara di bawah Australia dan Jepang yang berada di posisi puncak. Ya, jika kita melihat bagaimana Indonesia begitu sangat menumbangkan tim kuat Arab Saudi November lalu, ternyata sedikit banyak hal ini juga mempengaruhi permainan dari anak asuh Herve Renard yang sejatinya tengah berjuang di Piala Teluk 2024. Performa timnas Arab Saudi memang masih belum meyakinkan sejak dikalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski berhasil memetik 2 kemenangan dari 3 laga yang dijalani setelah melawan timnas Indonesia, Herve Renard masih cemas sebab tidak bisa dipungkiri bahwa setelah itu Arab Saudi nyaris dipermalukan Yaman di ajang Piala Teluk 2024. Ya, The Green Falcons tampil tak meyakinkan di turnamen ini, di mana pada laga pertama mereka kalah dengan Bahrain dengan skor ketat 2-3. Kemudian di laga kedua susah payah mengalahkan Yaman yang juga dengan skor yang ketat yakni 3-2 pada Rabu 25 Desember. Hasil ini lantas membuat sang pelatih menyoroti kondisi anak asuhnya yang belum fokus 100%, terutama setelah menjalani laga internasional. Dalam hal ini kekalahan dari timnas Indonesia di putaran ketiga turut berpengaruh akan permainan tim asuhannya. Nah, menurut kabar terbaru pun The Green Falcon juga sudah harus tersingkir dari Piala Teluk 2024 setelah kalah melawan Oman di semifinal yang digelar di Sulak Bikat Stadium Kuwait pada Selasa 31 Desember lalu. Nah, kegagalan Arab di ajang bergengsi Asia Timur ini juga lantas membuat Herve Renard yang merupakan pelatih pengganti Mancini mengkambing hitamkan penyebab Arab Saudi kalah yang ia sebut yakni soal pertahanan. Ya, ia menilai bahwa pertahanan Arab Saudi tidak kuat, di mana pelatih asal Prancis tersebut menyinggung jika masalah tersebut harus segera ditangani untuk mengarungi sisa pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak penyisihan pun mereka hanya menang 2 kali dan juga harus kalah sekali. Yang tak hanya itu, Arab Saudi pun di babak penyisihan kebobolan 6 gol dan secara total Arab Saudi kebobolan sebanyak 8 gol sepanjang turnamen. Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pun Arab Saudi sementara ada di posisi keempat dengan raihan 6 poin, di mana poin Arab Saudi sama dengan timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga dan Bahrain serta Cina di urutan kelima dan keenam. Nah, tentu dengan kondisi Arab Saudi yang seperti ini, kemenangan Indonesia di SUGBK yang diraih berkat 2 gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand lalu bisa meningkatkan optimisme dari seluruh elemen timnas, tak terkecuali Coach Shin Tae-yong dan Pak Erick Thohir. Seperti yang kita semua tahu, sebelum laga itu Pak Erick Thohir sempat menyatakan akan mundur tak lama usai Indonesia takluk 0-4 dari Jepang pada Jumat 15 November. Ia menyebut bahwa sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab dirinya sebagai pemimpin proyek. Tapi nyatanya ultimatum itu berbuah manis, di mana Indonesia sukses menang 2-0 atas Arab Saudi sekaligus menjaga asa Garuda untuk lolos ke Piala Dunia. STI pun juga menilai bahwa hal itu bukanlah sebuah motivasi utama, melainkan keinginan kuat dari para pemain untuk bangkit dari keterpurukan, yang mana dengan modal ini target PSSI agar Indonesia melanjutkan kiprahnya ke ronde keempat pun masih terbuka. Indonesia cukup berpeluang untuk mengincar posisi ketiga atau keempat grup C guna memperjuangkan tiket Piala Dunia dari ronde keempat. Di lain sisi dari itu pun, tiba-tiba media Italia Tuttosport secara mengejutkan membuat prediksi soal ambisi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang ingin timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026.
Salah satunya adalah menyebut akan ada pemecatan pelatih Sintayong untuk mendatangkan juru formasi dari Eropa. Tuttosport mengatakan dalam artikelnya bahwa Sintayong tidak lagi cocok untuk menukangi timnas Indonesia, sebab juru formasi asal Korea Selatan itu lebih fokus pada permasalahan fisik dari pemain skuad Garuda. Menurut mereka, pelatih baru diharapkan sudah tersedia saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk meningkatkan kualitas lebih jauh, ada pertimbangan untuk mengganti pelatih. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong dianggap terlalu fokus pada aspek fisik dan stamina, sehingga dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan tim. Oleh karena itu, pelatih baru kemungkinan berasal dari Eropa dan diharapkan sudah siap memimpin tim untuk menghadapi pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa belakangan ini memang nama pelatih Sintayong sedang menjadi perbincangan hangat. Tidak sedikit yang ingin supaya pelatih 54 tahun itu mundur menyusul kegagalan di Piala AFF 2024. Diketahui timnas Indonesia gagal melangkah ke babak semifinal Piala AFF sebab skuad Garuda yang diisi oleh pemain-pemain muda tak mampu bersaing dengan lawan-lawan dari negara lain. Bahkan dengan tim yang sebenarnya berada di bawah timnas Indonesia seperti Laos dan Filipina, Indonesia hanya bisa menahan imbang dan juga tumbang. Tapi meski demikian, sedikit kekecewaan akan ketidakmampuan menembus babak 4 besar di turnamen yang dulunya bertitel AFF tersebut, tak serta-merta membuat pergantian pelatih sebuah solusi yang tepat untuk saat ini. Ya, seperti yang kita semua tahu juga bahwa STY sendiri telah sukses mengangkat marwah persepak bolaan Indonesia di pentas internasional dalam beberapa tahun menangani skuad Garuda. Mungkin barisan yang meminta STY untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia perlu untuk belajar dari tim sekelas Arab Saudi. Langganan wakil benua Asia di gelaran Piala Dunia ini bahkan harus mengalami masa-masa sulit karena pergantian pelatih yang mereka lakukan dalam beberapa tahun belakangan ini. Menyaru dari berbagai sumber semenjak tahun 2021 lalu, The Green Falcons tercatat telah melakukan pergantian pelatih hingga 4 kali, di mana Hervé Renard yang menangani Arab Saudi semenjak 2019 dan cukup sukses membawa Arab Saudi di gelaran Piala Dunia 2022, secara tiba-tiba digantikan oleh Laurent Bonadé pada Desember 2021 lalu. Namun sayangnya Bonadé hanya dipercaya dalam 3 pertandingan saja untuk mendampingi Arab Saudi, di mana dalam 3 laga tersebut pun dirinya sekalipun tak mampu membawa kemenangan bagi anak asuhnya. Sebelum akhirnya digantikan oleh Roberto Mancini pada 28 Agustus 2023 lalu. Tapi ternyata juga di tangan pelatih sekelas Mancini pun Arab Saudi masih tertatih baik saat berlaga di gelaran Piala Asia maupun saat menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Salah satu aib terbesar Mancini bersama Arab Saudi adalah ketika anak asuhnya berhasil ditahan imbang oleh Indonesia yang dilatih oleh Sintayong saat mereka bermain di kandang sendiri, di mana itu adalah sebuah hal yang tentunya menjadi aib nasional bagi persepakbolaan Arab Saudi. Nah, tak ingin terlalu terpuruk, industri sepak bola Arab Saudi pun juga kembali memilih untuk memecah kongsi dengan Mancini, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2024, mereka kembali menetapkan Hervé Renard sebagai pelatih The Green Falcons, seolah ingin mengulang memori manis di antara mereka. Dan kembalinya Hervé Renard ke Arab Saudi menunjukkan bahwa pergantian pelatih bukanlah solusi instan untuk mengatasi masalah di tim nasional. Sebab di bawah Renard pun Arab Saudi justru semakin tertatih, di mana selain harus menelan kekalahan atas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November lalu, Arab Saudi juga baru-baru ini harus tersingkir dari Piala Teluk 2024 yang notabene merupakan ajang bergengsi Asia Timur. Melihat ini, Arab Saudi menjadi contoh nyata bahwa pergantian pelatih tanpa perencanaan matang bisa berujung kegagalan. Jika PSSI memutuskan untuk mengganti Sintayong, mereka perlu memastikan bahwa pelatih pengganti memiliki visi jangka panjang yang jelas dan mendalam, sebab tanpa itu timnas Indonesia beresiko terjebak dalam siklus perubahan yang tidak membawa perbaikan nyata.